Siang itu, duniaku runtuh saat menguping suami, mertua, dan pelakornya bersekongkol. Malam ini, kita curi kalung berlian istri bodohmu itu, jual, lalu tendang dia ke jalanan. Mereka pikir aku mangsa, padahal aku adalah pemangsa yang sedang memasang perangkap. Aku diam, aku bertindak, dan paginya mereka histeris saat melihat itu hanyalah. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Sangkar emas yang berkilau. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden sutra berwarna krem, menyentuh permukaan meja rias yang terbuat dari kayu jati berlapis marmer Italia. Di sana, Cantika duduk dengan tegak, menatap bayangannya sendiri di dalam cermin besar yang dikelilingi lampu-lampu temaram. Wajahnya cantik, kulitnya sehalus porselen, dan matanya menyimpan ketenangan yang selalu dipuji oleh orang-orang di sekelilingnya. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, ada kekosongan yang membeku di balik pupil hitam yang jernih itu. Ia mengangkat jemarinya yang lentik, membelai leher jenjangnya yang hari ini belum dihiasi apapun. Di sudut ruangan, sebuah gaun malam berwarna merah marun sudah tergantung rapi, menunggu untuk dikenakan pada jamuan makan malam yayasan nanti. Kehidupan Cantika adalah definisi dari kesempurnaan yang dipahat dengan sangat teliti. Suaminya, Rino, adalah seorang pria dengan garis rahang tegas dan senyum yang mampu meluluhkan hati siapapun dalam hitungan detik. Selama 7 tahun pernikahan mereka, dunia melihat mereka sebagai pasangan emas. Tidak ada cacat, tidak ada skandal, hanya ada kemewahan yang bertumpuk dan romansa yang dipamerkan melalui gestur-gestur kecil di depan kamera. Namun, bagi Cantika, rumah megah 3 lantai ini mulai terasa seperti sebuah akuarium raksasa. Ia bisa melihat dunia luar dengan sangat jelas, namun ia terkurung dalam air yang sunyi, bernapas dalam ritme yang sudah diatur oleh kepentingan citra sang suami. Sayang, apakah kamu sudah melihat dasi biruku? Suara bariton Rino menggema dari arah ruang ganti yang berada di balik pintu kaca buram. Cantika tidak langsung menjawab. Ia mengambil napas dalam-dalam, menghirup aroma parfum maskulin yang sudah mulai memenuhi kamar mereka. Ada di laci kedua, tepat di sebelah jam tangan perakmu, Rino, jawabnya dengan suara lembut yang terkendali. Ia selalu tahu di mana segala sesuatu berada. Ia adalah manajer dari kehidupan mereka, penjaga ketertiban yang memastikan tidak ada satupun benang yang terlepas dari jalinan rapi yang bernama rumah tangga. Beberapa saat kemudian, Rino muncul dengan kemeja putih bersih yang belum dikancingkan sepenuhnya. Pria itu mendekat, meletakkan tangannya di bahu Cantika dan mengecup puncak kepalanya. Itu adalah kecupan yang rutin, hampir mekanis, namun tetap terasa hangat di permukaan kulit. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu tampak sangat melamun pagi ini. Apakah karena acara nanti malam? Tanya Rino sambil menatap bayangan istrinya di cermin. Hanya memikirkan tentang pidato singkat yang harus kusampaikan. Aku ingin memastikan semuanya berjalan tanpa celah, dusta Cantika dengan fasih. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang sudah ia latih selama bertahun-tahun agar terlihat tulus meski hatinya sedang merayap dalam kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Kamu selalu luar biasa, Cantika. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Pungkas Rino sembari kembali sibuk dengan dasinya. Setelah Rino berangkat ke kantor dengan mobil mewahnya yang mengkilap, kesunyian segera menyergap rumah itu. Para pelayan bekerja dalam diam, bergerak seperti bayangan di koridor-koridor panjang. Cantika melangkah menuju balkon, memandang taman luas yang ditata dengan presisi matematis. Bunga-bunga mawar mekar dengan warna yang seragam, rumput dipangkas dengan ketinggian yang sama, dan air mancur di tengah taman terus mengucurkan air dengan irama yang monoton. Semuanya terlalu sempurna, hingga rasanya mencekik. Pikiran Cantika melayang pada kalung berlian yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di balik lukisan abstrak di ruang kerjanya. Kalung itu adalah warisan dari mendiang ibunya, sebuah mahakarya yang dinamai Bintang Samudra. Berlian utamanya sebesar ibu jari, dikelilingi oleh puluhan berlian kecil yang memantulkan cahaya seperti riak air di bawah bulan purnama. Bagi dunia, itu adalah aset bernilai puluhan miliar rupiah. Bagi Cantika, itu adalah satu-satunya bagian dari dirinya yang masih terasa nyata, satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan masa lalu sebelum ia menjadi istri Rino. Namun, beberapa hari terakhir,
Ada sesuatu yang berubah dalam atmosfer rumah ini. Ada bisikan-bisikan yang terputus saat ia memasuki ruangan. Ada tatapan Rino yang terlalu sering tertuju pada brankas tersebut dengan binar yang tidak biasa. Dan ada aroma parfum wanita yang asing yang sempat tertinggal di jas suaminya 2 malam yang lalu. Cantika bukan wanita bodoh. Ia tumbuh di lingkungan di mana pengkhianatan seringkali dibungkus dengan kain sutra yang paling halus. Ia bisa merasakan ada getaran aneh di bawah lantai marmer yang ia pijak. Seolah-olah fondasi rumah ini sedang digerogoti oleh rayap-rayap yang tak terlihat. Ia berjalan menuju ruang kerja, mengunci pintu dari dalam, dan berdiri di depan lukisan tersebut. Dengan gerakan perlahan, ia menggeser bingkai berat itu dan menekan kombinasi angka yang hanya diketahui olehnya. Pintu besi kecil itu terbuka dengan bunyi klik yang halus. Di sana, di dalam kotak beludru hitam, bintang samudra berkilau dengan angkuh. Cantika menyentuh permukaannya yang dingin. Dingin yang menusuk, sama seperti firasat yang kini mulai memenuhi rongga dadanya. Ia teringat bagaimana Rino belakangan ini sangat sering membicarakan tentang ekspansi bisnis propertinya yang sedang tersendat. Rino membutuhkan likuiditas, katanya. Rino membutuhkan dukungan moral, katanya. Namun, cara Rino menatap kalung ini saat Cantika memakainya di acara peresmian bulan lalu tidak menunjukkan kekaguman pada kecantikan istrinya, melainkan sebuah perhitungan matematis yang dingin. Ada kerakusan yang disembunyikan di balik pujian-pujian manis. Cantika menutup kembali brankas itu. Ia duduk di kursi kerja mahoni yang besar, menatap keluar jendela ke arah langit yang mulai mendung. Perasaan gelisah itu kini berubah menjadi sebuah kewaspadaan yang tajam. Ia merasa seperti seekor kijang yang mencium bau pemangsa di antara semak belukar yang indah. Selama ini, ia telah memainkan perannya sebagai istri yang penurut dan suportif dengan sangat baik. Ia telah memberikan segalanya, cintanya, waktunya, bahkan identitas pribadinya demi mendukung ambisi Rino. Namun, jika benar apa yang ia curigakan, jika benar bahwa suaminya sedang merencanakan sesuatu terhadap harta terakhir milik keluarganya, maka permainan ini harus segera diubah. Di atas meja kerja, sebuah undangan fisik untuk acara nanti malam tergeletak. Di sana tertulis nama mereka berdua dalam huruf emas yang timbul. Cantika menyentuh tulisan itu, merasakan tekstur kertas mahal yang kasar. Ia tahu, malam ini bukan sekadar tentang penggalangan dana atau pamer kemewahan. Malam ini adalah awal dari sebuah babak baru di mana ia tidak akan lagi menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Ia berdiri, merapikan rambutnya yang tidak berantakan, dan berjalan keluar ruangan dengan langkah yang mantap. Jika sangkar emas ini memang harus runtuh, maka ia akan memastikan bahwa dialah yang akan menentukan kapan dan bagaimana runtuhannya akan jatuh. Cantika tidak akan membiarkan dirinya hancur bersama dinding-dinding ini. Ia adalah sang pemilik tahta, dan sudah saatnya ia menunjukkan siapa sebenarnya yang memegang kunci dari semua pintu di rumah ini. Setiap langkahnya di atas lantai marmer menghasilkan bunyi ketukan yang ritmis, seolah-olah detak jantung rumah itu sendiri sedang menghitung mundur. Emosi yang tadinya meluap kini ia simpan rapat di balik topeng ketenangan yang luar biasa. Ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi nanti malam, termasuk kemungkinan bahwa pria yang ia cintai selama 7 tahun ini adalah orang pertama yang ingin menusuknya dari belakang. Penasaran dan luka mulai bercampur menjadi sebuah tekad yang membara, mempersiapkan dirinya untuk sebuah strategi besar yang bahkan tidak akan pernah terbayangkan oleh Rino. Hujan mulai turun membasahi kota saat Cantika melangkah masuk ke dalam butik langganannya di kawasan pusat bisnis. Gemercik air yang menghantam kaca jendela besar toko itu seolah mewakili kebisingan yang mulai tumbuh di dalam kepalanya. Secara lahiriah, ia tetaplah sosok yang anggun. Seorang wanita dengan selera tinggi yang disambut dengan bungkukan hormat oleh para pramuniaga. Namun, di balik kacamata hitam berbingkai lebar itu, mata Cantika terus bergerak gelisah, mencari sesuatu yang ia sendiri takut untuk menemukan kebenarannya. Semua bermula dari sebuah kecerobohan kecil yang dilakukan Rino pagi tadi. Suaminya yang biasanya sangat teliti itu meninggalkan ponsel cadangannya di atas meja makan dalam keadaan menyala. Sebuah benda yang selama ini selalu ia simpan di dalam tas kerja yang terkunci. Hanya satu notifikasi yang sempat tertangkap oleh mata tajam Cantika sebelum layar itu meredup kembali. Sebuah pesan dari nama yang hanya disimpan dengan inisial S. Pesan itu singkat, namun cukup untuk membuat darah dalam nadi Cantika terasa membeku seketika. Bintang itu akan segera menjadi milik kita sepenuhnya, sayang. Sabarlah sedikit lagi. Kalimat itu terus terngiang, berputar-putar seperti kaset rusak yang menyiksa batinnya. Siapa? S? Dan apa yang dimaksud dengan
Bintang. Hati kecilnya menjerit bahwa itu merujuk pada bintang samudra, kalung berlian yang menjadi nyawa dari sejarah keluarganya. Nyonya Cantika, apakah Anda menyukai koleksi sutra terbaru kami? Warna biru ini akan sangat serasi dengan kalung yang biasa Anda kenakan. Suara lembut manajer butik memecah lamunannya. Cantika tersenyum tipis, sebuah gerak refleks yang sudah mendarah daging. Biru ini indah, tapi aku sedang mencari sesuatu yang lebih tertutup. Mungkin hitam. Sambil membiarkan manajer butik mengambilkan beberapa pilihan busana, Cantika mengeluarkan ponselnya sendiri. Ia mulai merunut kembali jadwal Rino dalam 1 bulan terakhir. Pria itu sering pulang terlambat dengan alasan pertemuan pemegang saham yang mendesak. Ia juga sering melakukan perjalanan dinas keluar kota yang sebelumnya tidak pernah ada dalam agenda tahunan perusahaan. Selama ini Cantika percaya sepenuhnya, karena baginya, kepercayaan adalah fondasi terkuat dalam sebuah pernikahan. Namun kini, fondasi itu terasa seperti pasir yang tergerus ombak. Sore itu, sepulangnya dari butik, Cantika tidak langsung menuju ke kamarnya. Ia melangkah ke ruang kerja Rino, sebuah ruangan yang jarang ia masuki karena menghormati privasi suaminya. Ruangan itu beraroma kayu cendana dan cerutu mahal. Ia mendekati meja kerja Rino yang bersih, jemarinya meraba tepian laci yang terkunci. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia mengambil gunting kuku kecil dari dalam tasnya, mencoba mengungkit kunci sederhana itu dengan tangan gemetar. Setelah beberapa menit yang menegangkan, laci itu terbuka dengan bunyi klik yang kering. Di dalamnya terdapat tumpukan berkas keuangan perusahaan dan sebuah map kulit berwarna coklat tua. Cantika membukanya dengan napas yang tertahan. Lembar demi lembar ia baca dengan saksama. Matanya terbelalak saat melihat laporan utang perusahaan yang ternyata jauh lebih besar dari yang pernah dikatakan Rino kepadanya. Perusahaan properti suaminya berada di ambang kebangkrutan karena investasi bodong di luar negeri. Namun, kejutan sesungguhnya berada di bagian paling bawah map tersebut. Ada sebuah salinan kontrak asuransi tambahan untuk kalung bintang samudra, namun dengan nama penerima manfaat yang berbeda jika terjadi kehilangan atau pencurian. Nama yang tertera di sana bukan namanya, melainkan sebuah nama perusahaan cangkang yang ia curigai milik orang lain. Di balik kertas itu, terselip sebuah foto kecil yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Foto seorang wanita muda yang cantik, berdiri di samping Rino di sebuah lobi hotel mewah. Wanita itu mengenakan syal sutra yang sangat dikenali Cantika. Syal yang dibeli Rino dengan alasan sebagai hadiah untuk kolega bisnisnya. Rasa mual tiba-tiba naik ke kerongkongannya. Cantika mencengkeram pinggiran meja, berusaha agar tubuhnya tidak ambruk ke lantai marmer yang dingin. Pengkhianatan itu bukan lagi sekadar firasat. Itu adalah sebuah kenyataan pahit yang tersaji di depan matanya dalam bentuk dokumen dan foto. Pria yang setiap malam berbagi tempat tidur dengannya, pria yang membisikkan kata-kata cinta setiap pagi, ternyata sedang menyusun rencana untuk merampas harta terakhirnya demi menutupi lubang kehancuran yang ia buat sendiri. Jadi, ini caramu mencintaiku, Rino? Bisik Cantika pada kesunyian ruangan tersebut. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, penuh dengan kepedihan sekaligus amarah yang mulai mengkristal. Tiba-tiba, terdengar suara mobil memasuki gerbang rumah. Cantika dengan cepat merapikan kembali isi laci, menguncinya sesempurna mungkin, dan bergegas keluar dari ruang kerja itu. Ia berlari kecil menuju kamarnya. Jantungnya berdegup kencang seolah-olah ia baru saja melakukan sebuah kejahatan besar, padahal dialah sang korban di sini. Saat pintu depan terbuka, ia mendengar suara Rino menyapa para pelayan dengan nada riang yang biasa. "Cantika, sayang, kamu di mana?" teriak Rino dari lantai bawah. Cantika berdiri di depan cermin besar di kamarnya, menghapus sisa air mata yang sempat mengalir, dan memulas sedikit bedak untuk menutupi wajahnya yang pucat. Ia mengatur napasnya, mencoba memanggil kembali sosok istri sempurna yang selalu dipuja Rino. Ia harus tenang. Ia tidak boleh meledak sekarang. Jika Rino sedang bermain peran, maka ia akan memberikan pertunjukan yang jauh lebih hebat. Rino masuk ke dalam kamar. Wajahnya tampak cerah namun matanya terlihat lelah. Ia langsung memeluk Cantika dari belakang, menenggelamkan wajahnya di ceruk leher istrinya. "Hari yang panjang di kantor. Aku sangat merindukanmu," ucap Rino dengan nada yang terdengar begitu meyakinkan. Cantika merasakan bulu kuduknya berdiri. Sentuhan yang biasanya memberikan rasa aman itu kini terasa seperti lilitan ular yang siap mencekik. Namun, ia tetap diam, membiarkan Rino memeluknya. Ia memaksakan sebuah senyum kecil saat menatap pantulan mereka berdua di cermin.
Aku juga merindukanmu, Rino. Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Apakah semuanya berjalan lancar? Tanya Cantika, nadanya datar namun syarat dengan makna tersembunyi. Lancar. Sangat lancar. Malah, aku punya kejutan kecil untukmu nanti malam setelah acara yayasan. Aku rasa kita perlu merayakan sesuatu, jawab Rino sambil mengedipkan sebelah matanya. Cantika hanya mengangguk kecil. Dalam hatinya, ia tahu persis apa kejutan yang dimaksud oleh suaminya. Itu bukan tentang cinta, bukan tentang ulang tahun pernikahan, melainkan tentang eksekusi rencana jahat yang melibatkan kalung berliannya. Retakan di hatinya kini telah menjadi sebuah jurang yang dalam, memisahkan masa lalu mereka yang indah dengan masa depan yang penuh dengan intrik. Malam itu, saat mereka bersiap menuju acara yayasan, Cantika mengenakan gaun hitam yang ia pilih di butik tadi. Warna berkabung, batinnya. Ia menolak untuk memakai kalung bintang samudra malam ini, dengan alasan ingin tampil lebih sederhana. Ia bisa melihat sedikit kekecewaan di mata Rino, namun pria itu segera menutupinya dengan senyuman lebar. Di dalam mobil yang melaju membelah kegelapan malam, Cantika memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota yang berkilauan tampak seperti berlian yang tersebar di atas kain bludru hitam. Ia menyadari bahwa dunianya yang dulu aman kini telah berubah menjadi medan perang. Ia tidak lagi bisa mengandalkan siapapun, bahkan pria yang paling ia percaya sekalipun. Namun, di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, sebuah kekuatan baru mulai tumbuh dalam diri Cantika. Ia bukan lagi kijang yang ketakutan di tengah hutan. Ia mulai belajar untuk menjadi pemburu. Jika Rino menginginkan bintang itu, maka ia akan memberikannya, namun dengan harga yang tidak akan pernah sanggup dibayar oleh suaminya. Strategi pertama mulai tersusun di benaknya. Ia butuh waktu, ia butuh ketenangan, dan ia butuh replika yang sempurna. Permainan dimulai, Rino, gumamnya dalam hati, nyaris tak terdengar di antara deru mesin mobil yang halus. Aula besar Hotel Bintang 5 itu bermandikan cahaya lampu kristal yang memantulkan kilau keemasan pada setiap sudut ruangan. Aroma bunga lili putih bercampur dengan harum parfum-parfum mahal yang menyesakkan udara. Ratusan orang dari kalangan elit berkumpul, memegang gelas sampanye tipis sambil bertukar tawa yang terdengar sangat diatur. Cantika berdiri di samping Rino, tangannya terselip di lengan suaminya, memerankan sosok pendamping yang sempurna. Namun, pikirannya adalah sebuah benteng yang sedang mempersiapkan pertahanan. Rino tampak sangat bersemangat malam ini. Ia menyapa setiap kolega dengan jabat tangan yang mantap dan lelucon yang renyah. Setiap kali seseorang memuji kecantikan Cantika, Rino akan mengeratkan rangkulannya seolah sedang memamerkan sebuah trofi yang paling berharga. Cantika hanya membalas dengan senyuman tipis yang sopan, meski setiap sentuhan Rino kini terasa seperti goresan duri pada kulitnya. Ia bisa merasakan keringat dingin di telapak tangan suaminya, sebuah tanda kegugupan yang disembunyikan di balik jas mahalnya. Lihat itu, Cantika. Di sana ada Pak Broto, investor yang baru saja menyuntikkan dana untuk proyek di pusat kota. Bisik Rino di telinganya. Suaranya terdengar terlalu bersemangat, hampir seperti sedang memburu sesuatu. Tetaplah di sini sebentar, aku harus menyapanya. Ini sangat krusial bagi masa depan kita. Cantika mengangguk perlahan, melepaskan lengannya dengan gerakan yang sangat halus. Tentu, pergilah. Aku akan menunggu di dekat meja minuman. Jangan biarkan rekan bisnismu menunggu terlalu lama. Saat Rino menjauh, Cantika merasa seolah-olah ia akhirnya bisa bernapas kembali. Ia melangkah menuju sudut ruangan yang sedikit lebih sepi, mengambil segelas air mineral daripada alkohol. Ia membutuhkan kesadaran penuh malam ini. Matanya mulai memindai kerumunan, bukan untuk mencari teman berbincang, melainkan untuk mencari sosok yang ia lihat di foto dalam laci suaminya. Ia tahu wanita itu ada di sini. Ia bisa merasakan kehadirannya seperti sebuah anomali dalam ruangannya. Hanya butuh waktu 10 menit sampai ia menemukannya. Wanita itu berdiri tidak jauh dari panggung utama, dikelilingi oleh beberapa pria muda. Ia mengenakan gaun sutra berwarna hijau zamrud yang sangat kontras dengan kulitnya yang putih bersih. Rambutnya hitam legam, digelung ke atas dengan gaya yang modern namun tetap elegan. Ia tampak sangat percaya diri, tertawa dengan nada yang sedikit terlalu keras untuk acara formal seperti ini. Dan benar saja, di lehernya melingkar sebuah syal sutra yang sangat dikenali Cantika. Hadiah yang diklaim Rino sebagai pemberian untuk rekan bisnis lama. Cantika merasakan gelombang panas menjalar dari dadanya hingga ke wajah. Itu dia.
Wanita yang menyimpan rahasia bersama suaminya. Wanita yang sedang menunggu bintang samudra jatuh ke tangannya. Dengan keanggunan yang ia miliki sejak lahir, Cantika mulai melangkah mendekat. Ia tidak akan menghindar. Ia ingin melihat lebih dekat siapa yang telah berani mengusik ketenangan rumah tangganya dan mencoba mencuri apa yang menjadi hak miliknya. Gaun yang sangat cantik, Nona. Sapa Cantika dengan nada suara yang tenang dan merdu saat ia sudah berada tepat di hadapan wanita itu. Wanita itu berbalik, matanya sedikit membulat saat menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Ada sekelebat rasa terkejut yang tertangkap oleh mata Cantika, sebelum wanita itu dengan cepat memasang topeng keramahan yang palsu. Oh, Nyonya Cantika, suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda secara langsung. Saya Sheila, asisten operasional di firma hukum yang bekerja sama dengan perusahaan Pak Rino. Asisten operasional? Nama yang menarik untuk posisi yang tampaknya sangat serbaguna. Balas Cantika dengan sindiran halus yang tersembunyi di balik nada bicaranya yang manis. Ia menatap syal di leher Sheila dengan tatapan tajam. Syal itu sangat indah. Suamiku memiliki selera yang sangat bagus saat memilihkan hadiah untuk rekan kerja. Bukan? Dia selalu tahu bagaimana cara menghargai bantuan orang lain. Wajah Sheila sedikit menegang, namun ia segera tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana yang tiba-tiba membeku. Oh, ini, Pak Rino memang sangat murah hati kepada semua orang yang membantu kesuksesannya. Kami semua di kantor sangat menghormati beliau atas kerja kerasnya. Tentu saja, menghormati dan memiliki aspirasi yang sama. Sepertinya, Cantika menyesap air mineralnya, matanya tidak sedetik pun lepas dari wajah Sheila. Aku baru saja mendengar tentang rencana masa depan yang sangat menarik. Sesuatu yang melibatkan sebuah bintang. Apakah Anda juga terlibat dalam rencana besar itu, Nona Sheila? Sheila tampak sedikit gelagapan. Ia tidak menyangka istri Rino akan bersikap seberani ini di depan umum. Saya kurang mengerti apa maksud Anda, Nyonya Cantika. Mungkin itu adalah urusan internal perusahaan yang belum sempat didiskusikan dengan Anda. Mungkin saja, ucap Cantika pendek. Ia mendekat satu langkah, merendahkan suaranya hingga hanya Sheila yang bisa mendengarnya di tengah kebisingan musik klasik. Tapi ingatlah satu hal, Sheila. Bintang itu hanya bersinar di tempat yang seharusnya. Jika dipaksakan pindah ke tangan yang salah, ia hanya akan menjadi batu karbon yang tak berharga. Kehilangan cahayanya, dan hanya meninggalkan noda hitam. Sebelum Sheila sempat membalas, Rino tiba-tiba muncul di antara mereka. Wajahnya tampak sedikit pucat saat melihat kedua wanita itu sedang berbicara secara intens. Oh, aku lihat kalian sudah saling mengenal, tanya Rino dengan suara yang sedikit bergetar, berusaha menutupi kegugupannya dengan senyum yang dipaksakan. Ya, Rino. Nona Sheila baru saja bercerita betapa ia sangat menghormatimu, ujar Cantika sambil mengelus lengan suaminya dengan lembut, namun penuh penekanan. Dan aku baru saja memberinya saran kecil tentang bagaimana menjaga barang berharga agar tidak cepat pudar. Bukankah itu hal yang penting dalam bisnis perhiasan maupun hukum? Rino tertawa canggung, matanya memberi kode rahasia kepada Sheila untuk segera menjauh. Ah, Cantika selalu punya nasihat yang bagus. Sheila, bukankah kamu ada janji dengan tim hukum di meja sebelah untuk membahas kontrak baru? Benar, Pak. Nyonya Cantika, senang berbicara dengan Anda. Mari saya permisi dulu. Sheila membungkuk sedikit dan segera berlalu. Langkah kaki dengan sepatu hak tingginya terdengar terburu-buru di atas lantai granit. Setelah Sheila menjauh, Rino beralih menatap Cantika dengan tatapan menyelidik. Ada kecurigaan yang tersirat di sana. Apa yang kalian bicarakan tadi? Kamu tampak sangat serius, Cantika. Jangan bilang kamu sedang membicarakan masalah rumah tangga pada orang luar. Cantika menatap suaminya, mencari sisa-sisa kejujuran yang mungkin masih tertinggal di mata pria itu. Namun yang ia temukan hanyalah lapisan kebohongan yang tebal dan ego yang terluka. Hanya pembicaraan antar wanita, Rino. Tentang keindahan, tentang ketahanan, dan tentang bagaimana sesuatu yang tampak berkilau di luar bisa sangat rapuh di dalam jika fondasinya tidak kuat. Rino mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres namun ia tidak bisa menunjukkan amarahnya di tempat umum. Ayo, sesi makan malam akan segera dimulai. Kita harus duduk di meja utama bersama para donatur. Sepanjang makan malam, Cantika mengamati interaksi antara Rino dan Sheila dari kejauhan. Meskipun mereka berusaha bersikap tidak saling mengenal secara mendalam, ada tatapan-tatapan singkat yang penuh arti yang tertangkap oleh radar Cantika.
Ada sebuah konspirasi yang sedang berjalan di bawah permukaan meja yang mewah ini. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya sedang dikhianati secara perasaan, tetapi juga sedang menjadi target dari sebuah perampokan yang terencana dengan sangat rapi dan licik. Rasa sakit yang awalnya menyayat kini mulai berubah menjadi dingin yang beku. Cantika menyadari bahwa menangis tidak akan menyelamatkan apapun. Ia harus menjadi lebih cerdas dari mereka berdua gabungkan. Ia harus menjadi pemegang skenario dalam drama ini. Strategi untuk mencari pengrajin perhiasan yang bisa membuat replika sempurna mulai terlintas di benaknya. Ia akan memberikan mereka apa yang mereka inginkan, tapi dalam bentuk yang paling pahit. Besok, bisik Cantika dalam hati saat ia melihat Rino menuangkan sampahnya ke gelasnya dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Besok, aku akan memastikan bahwa kalian berdua akan menyesal telah memilihku sebagai lawan. Malam itu, sekembalinya mereka dari perjamuan, suasana di dalam kamar tidur utama terasa begitu menyesakkan. Rino langsung menuju kamar mandi, meninggalkan bau alkohol dan aroma kecemasan yang samar. Cantika berbaring di atas tempat tidur king size mereka, memejamkan mata dengan rapat. Ia mengatur napasnya sedemikian rupa, menciptakan ilusi seorang istri yang sudah terlelap karena kelelahan. Namun, setiap indranya justru menajam, menangkap setiap gesekan kain dan langkah kaki di atas karpet bulu yang tebal. Setelah beberapa saat, ia merasakan berat tempat tidur berubah saat Rino duduk di tepiannya. Pria itu tidak segera berbaring. Cantika bisa mendengar suara gesekan layar ponsel dan ketukan jari yang tidak sabar. Tak lama kemudian, Rino bangkit perlahan, melangkah dengan sangat hati-hati keluar dari kamar menuju balkon yang tertutup pintu kaca geser. Cantika membuka matanya sedikit, melihat bayangan suaminya di balik tirai tipis, sedang mendekatkan ponsel ke telinganya. Cantika menyelinap dari tempat tidur tanpa suara. Pengalamannya bertahun-tahun sebagai penari balet di masa muda memberinya kemampuan untuk bergerak tanpa suara. Ia mendekat ke arah pintu balkon, bersembunyi di balik lipatan tirai yang berat. Suara Rino terdengar lirih, namun penuh dengan ambisi yang berapi-api. Tenanglah, Sheila. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dia tidak mencurigai apapun malam ini, bisik Rino. Ada jeda sejenak sebelum ia melanjutkan. Kalung itu akan aku ambil besok malam, tepat saat dia menghadiri pertemuan rutin yayasannya. Aku sudah mengatur agar sistem keamanan brankas mengalami gangguan teknis selama 1 jam. Kamu harus memastikan pembelinya sudah siap di lokasi yang kita sepakati. Jantung Cantika berdegup kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Mendengar rencana itu secara langsung jauh lebih menyakitkan daripada sekadar menduga-duga. Suaminya benar-benar berniat merampoknya di rumah mereka sendiri. Tidak, dia tidak akan menyadarinya dalam waktu dekat. Suara Rino terdengar lagi, kali ini dengan kekahan dingin yang membuat bulu kuduk Cantika berdiri. Kalung itu akan kita ganti dengan kotak kosong terlebih dahulu untuk mengulur waktu. Begitu perhiasan itu berpindah tangan dan uangnya masuk ke rekening luar negeri kita, aku akan mengajukan pilot untuk perusahaan. Kita akan pergi dari sini sebelum dia menyadari bahwa mahkota kesayangannya sudah menjadi milik orang lain di pasar gelap. Rino kemudian membicarakan detail teknis tentang kode brankas yang ternyata diam-diam telah ia rekam menggunakan kamera tersembunyi. Ia juga menyebutkan jumlah nominal yang akan mereka dapatkan, angka yang cukup untuk membuat mereka hidup mewah di belahan dunia lain. Sementara Cantika akan ditinggalkan dengan tumpukan utang perusahaan dan kehancuran nama baik keluarganya. Aku mencintaimu, Sheila. Sabarlah, sebentar lagi kita akan bebas dari beban ini, ucap Rino sebelum mengakhiri panggilan. Cantika segera kembali ke tempat tidur, menyelimuti dirinya hingga ke dagu, dan kembali memejamkan mata tepat saat Rino melangkah masuk kembali ke dalam kamar. Ia merasakan suaminya berbaring di sisinya, bahkan sempat mengusap pipinya dengan ujung jari. Sentuhan itu kini terasa seperti lendir yang menjijikkan. Cantika harus mengerahkan seluruh kekuatannya agar tidak berteriak atau menepis tangan pria itu. Dalam kegelapan malam yang sunyi, Cantika tidak lagi menangis. Air matanya telah mengering, digantikan oleh rencana yang mulai mengkristal di benaknya. Rino ingin mencuri bintang samudra, maka ia akan mendapatkannya. Rino ingin menukar perhiasan itu dengan kotak kosong? Tidak. Cantika akan memberinya sesuatu yang jauh lebih berkesan. Ia menyadari bahwa besok adalah hari yang menentukan. Ia hanya memiliki waktu kurang dari 24 jam untuk bertindak. Ia perlu menghubungi seseorang yang bisa membuat replika yang sangat identik. Seseorang dari masa lalunya yang berutang budi pada ayahnya.
Ia juga harus mulai mengamankan aset-aset pribadinya yang belum sempat dijamah oleh Rino. Kamu ingin bermain dengan api, Rino? Batin Cantika saat ia mendengar dengkur halus suaminya di sampingnya. Maka aku akan memastikan bahwa kamulah yang akan menjadi abu dalam api yang kamu sulut sendiri. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membawa cahaya yang perlahan mengusir kegelapan. Bagi Cantika, ini bukan sekadar hari baru, melainkan awal dari perang yang elegan. Ia bangkit dengan tekad yang bulat, siap mengenakan topengnya sekali lagi untuk terakhir kalinya sebelum ia menghancurkan panggung sandiwara yang telah dibangun suaminya dengan penuh kebohongan. Pagi itu, Cantika bangun dengan ketenangan yang menakutkan. Tidak ada lagi sisa kepanikan atau getaran di tangannya. Ia melihat Rino yang masih terlelap. Wajah pria itu tampak begitu polos dalam tidurnya, sangat kontras dengan rencana busuk yang ia dengar semalam. Tanpa suara, Cantika beranjak dari tempat tidur, mandi, dan mengenakan setelan kerja yang tajam berwarna krem. Ia harus terlihat seperti biasa, seorang istri sibuk yang terobsesi dengan kegiatan sosialnya, agar tidak ada satupun kecurigaan yang tumbuh di benak suaminya. Setelah sarapan yang diwarnai percakapan basa-basi yang hambar, Cantika segera memacu mobilnya menuju pinggiran kota, ke sebuah kawasan tua yang jarang dikunjungi oleh kalangan elit seperti dirinya. Di sana, di sebuah gang sempit yang diapit bangunan-bangunan kolonial, terdapat sebuah toko perhiasan kuno tanpa papan nama yang besar. Pemiliknya adalah Pak Surya, seorang pengrajin perhiasan jenius yang dulu merupakan tangan kanan mendiang ayahnya. Cantika, sudah lama sekali sejak terakhir kali kau kemari, sapa Pak Surya dengan suara serak. Matanya yang sudah tua namun masih tajam menatap Cantika dari balik kacamata pembesarnya. Aku butuh bantuanmu, Paman. Ini sangat mendesak dan harus sangat rahasia, ujar Cantika tanpa basa-basi. Ia mengeluarkan sebuah foto detail dan sketsa bintang samudra yang telah ia siapkan. Aku butuh replika yang identik. Beratnya, pendar cahayanya, hingga cacat kecil di bagian pengaitnya. Semua harus sempurna. Pak Surya menatap foto itu, lalu menatap Cantika dengan penuh pengertian. Ia tahu nilai dari kalung itu, dan ia tahu bahwa jika Cantika datang kepadanya dengan permintaan seperti ini, maka keadaan sedang tidak baik-baik saja. Plastik berkualitas tinggi dengan lapisan resin khusus bisa meniru pendar berlian untuk mata orang awam, Cantika. Tapi jika dibawa ke bawah lampu UV atau ahli permata, itu akan segera ketahuan. Itu tidak masalah, Paman. Aku hanya butuh replika itu bertahan selama beberapa jam di tangan seseorang yang sedang terburu-buru oleh ketamakan, jawab Cantika dengan nada dingin. Selama 5 jam berikutnya, Cantika tidak hanya menunggu. Sambil memantau pengerjaan replika tersebut, ia menggunakan laptopnya untuk menghubungi seorang pengacara perceraian paling tangguh di negeri ini, seorang teman lama yang ia tahu bisa menjaga rahasia. Ia mulai mengirimkan salinan dokumen utang perusahaan Rino, dan bukti-bukti transfer gelap yang sempat ia potret di ruang kerja suaminya. Aku ingin semua aset atas namaku diamankan, dan aku ingin laporan audit forensik terhadap perusahaan Rino segera disiapkan, tulis Cantika dalam surelnya yang terenkripsi. Siang berganti sore, dan Pak Surya akhirnya keluar dengan sebuah kotak beludru kecil. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung yang sangat mirip dengan bintang samudra. Secara visual, hampir mustahil membedakannya bagi siapapun yang tidak memiliki alat laboratorium. Cantika menyentuh replika itu, terasa dingin, namun hampa. Persis seperti pernikahannya saat ini. Terima kasih, Paman. Ini sangat membantu, ucap Cantika sambil menyerahkan sebuah amplop tebal sebagai imbalan. Hati-hati, Cantika. Berlian asli memiliki kekuatan untuk melindungi pemiliknya, tapi kebohongan memiliki cara tersendiri untuk menghancurkan penciptanya, pesan Pak Surya dengan bijak. Cantika kembali ke rumah saat matahari mulai terbenam, memberikan semburat warna oranye yang dramatis pada pilar-pilar putih kediamannya. Di dalam rumah, ia mendapati Rino sedang bersiap-siap, mengenakan jas hitamnya dengan rapi. Pria itu tampak lebih ceria dari biasanya, seolah-olah beban berat di pundaknya baru saja terangkat. Sayang, kamu baru pulang? Aku pikir kamu sudah di yayasan, tanya Rino sambil merapikan kerah bajunya di depan cermin ruang tengah. Ada beberapa urusan mendadak dengan pengrajin untuk perbaikan perhiasan kecil. Aku akan segera bersiap untuk acara yayasan, jawab Cantika sambil tersenyum manis. Ia melewati Rino, merasakan aroma pengkhianatan yang semakin pekat di sekeliling pria itu. Cantika masuk ke dalam ruang kerjanya, mengunci pintu, dan melakukan pertukaran itu dengan sangat cepat.
Ia mengambil bintang samudra yang asli dari brankas, memasukkannya ke dalam kantong kain bludru yang ia sembunyikan di balik pakaian dalamnya, dan meletakkan replika plastik itu di posisi yang sama. Namun, ia tidak berhenti di situ. Di dalam kotak perhiasan tersebut, di bawah bantalan bludru tempat kalung itu bersandar, Cantika menyelipkan sebuah benda kecil, sebuah kartu memori dan sebuah catatan singkat yang hanya akan terbaca jika seseorang membongkar kotak itu sepenuhnya. Ia menatap brankas itu untuk terakhir kalinya sebelum menutupnya. Malam ini, Rino akan datang sebagai pencuri. Ia akan mengambil berlian itu dengan rasa kemenangan yang semu. Cantika menarik napas panjang, merapikan gaun malamnya yang berwarna perak berkilau, warna yang melambangkan ketajaman pisau yang tersembunyi. Ia keluar dari ruang kerja dengan kepala tegak. Ia bukan lagi istri yang takut akan kehilangan kemewahan. Ia adalah seorang wanita yang telah mendapatkan kembali kedaulatan atas dirinya sendiri. Saat ia menuruni tangga dan melihat Rino menunggunya di bawah dengan senyum palsunya, Cantika tahu bahwa panggung telah tertata sempurna. "Kamu tampak sangat cantik malam ini, Cantika. Benar-benar seperti seorang ratu," puji Rino. Matanya sempat melirik ke arah ruang kerja di lantai atas. "Terima kasih, Rino. Dan malam ini, aku akan memastikan bahwa semua orang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan," balas Cantika dengan suara yang tenang namun penuh dengan makna yang mematikan. Mereka berangkat menuju acara yayasan dalam diam yang tegang bagi Cantika, namun penuh antisipasi bagi Rino. Di dalam tas kecilnya, Cantika meraba ponselnya. Ia telah mengatur sebuah pesan otomatis yang akan terkirim kepada otoritas pajak dan Dewan Direksi perusahaan Rino tepat pada pukul 22 malam nanti. Waktu yang diperkirakan Rino akan melakukan aksinya. Garis perang telah ditarik. Sang ratu telah menyiapkan bidak-bidaknya, dan sang raja yang lancung sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang melangkah menuju skakmat yang paling memalukan dalam hidupnya. Malam itu, aula yayasan terasa lebih dingin dari biasanya, setidaknya bagi Cantika. Meskipun pendingin ruangan bekerja dengan normal, ada hawa beku yang merayap dari balik pori-pori kulitnya. Ia berdiri di tengah kerumunan, memegang gelas kristal berisi jus delima yang warnanya merah pekat, serupa darah yang mengental. Di seberang ruangan, Rino tampak sedang berbincang dengan dua orang pria yang ia kenal sebagai kepala keamanan rumah mereka dan seorang teknisi sistem digital. Mereka bicara dengan nada rendah, mata mereka sesekali melirik ke arah jam besar yang berdentang di dinding. Cantika tahu, jam 10 malam adalah waktu yang dijanjikan. Ia sengaja tetap berada di depan umum, menjadi pusat perhatian dengan gaun perak yang memantulkan cahaya ke segala arah. Ia adalah pengalih perhatian terbaik. Selama ia ada di sini, tertawa dan menyapa para donatur, Rino akan merasa memiliki jalan yang bersih. "Sayang, aku harus ke toilet sebentar. Perutku terasa tidak enak, mungkin karena udang tadi," bisik Rino sambil mendekat ke arah Cantika. Wajahnya dibuat sedikit meringis, akting yang cukup meyakinkan bagi siapapun yang tidak mengetahui niat aslinya. Cantika menyentuh lengan Rino, merasakan detak nadi suaminya yang berpacu kencang di bawah kulit pergelangan tangannya. "Oh, kasihan sekali. Apakah kamu butuh aku temani?" "Tidak, tidak perlu. Kamu tetaplah di sini. Pak Broto baru saja datang. Dia ingin bicara tentang hibah lahan untuk panti asuhan." "Aku tidak akan lama," tolak Rino dengan cepat. Terlalu cepat. Cantika memperhatikan punggung suaminya yang menghilang di balik pintu keluar menuju koridor belakang yang terhubung dengan akses parkir VIP. Ia tahu Rino tidak pergi ke toilet. Pria itu akan memacu mobilnya kembali ke rumah, yang hanya berjarak 10 menit jika dipacu kencang, untuk mengambil kalung itu sementara sistem keamanan, kebetulan, sedang diperbaiki. Di dalam hatinya, Cantika menghitung mundur. 10 menit perjalanan pergi. 5 menit untuk membuka brankas. 10 menit perjalanan kembali. Total 25 menit bagi Rino untuk menghancurkan sisa-sisa kehormatannya sebagai seorang suami. Cantika melangkah menuju balkon gedung yang sepi, menjauh dari kebisingan pesta. Ia mengeluarkan ponsel keduanya, melihat layar yang menunjukkan koordinat GPS mobil Rino. Titik merah itu bergerak cepat menuju kediaman mereka. Ia kemudian membuka aplikasi pengawas kamera tersembunyi yang baru saja ia pasang secara mandiri tanpa sepengetahuan staf rumah. Layar ponselnya menunjukkan pemandangan hitam putih dari ruang kerjanya. Benar saja. Beberapa menit kemudian, pintu ruang kerja terbuka. Rino masuk dengan napas terengah-engah. Ia tidak menyalakan lampu utama,
hanya menggunakan senter kecil dari ponselnya. Cahaya itu menari-nari di dinding, hingga akhirnya berhenti pada lukisan abstrak yang menutupi brankas. Cantika melihat suaminya dengan tangan gemetar menggeser bingkai itu. Melalui layar kecil itu, Cantika menyaksikan sebuah pengkhianatan dalam bentuk yang paling murni. Rino memasukkan kode, pintu besi terbuka, dan ia menyambar kotak bludru hitam itu. Tanpa memeriksanya lebih dalam, karena ketakutan akan waktu yang sempit, Rino langsung memasukkan kotak itu ke dalam tas kecil yang ia bawa dan kembali menutup brankas dengan terburu-buru. 1, 2, 3. Cantika berbisik dalam kegelapan balkon, menghitung langkah kehancuran suaminya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya. Itu adalah pesan dari Sheila. Bukan dikirim kepadanya, melainkan hasil penyadapan yang ia lakukan melalui aplikasi pihak ketiga yang ia sewa. Sudah dapat? Aku menunggu di titik pertemuan biasanya setelah pesta selesai. Pembeli sudah tidak sabar melihat bintang milikmu itu. Cantika tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Ia kembali ke dalam aula tepat saat Rino muncul kembali dari pintu yang sama dengan saat ia pergi. Pria itu tampak sedikit berkeringat, namun wajahnya memancarkan kemenangan yang tak terlukiskan. Ia mendekati Cantika, mencoba bersikap manis, bahkan mengambilkan segelas air mineral untuk istrinya. Sudah baik kan? Tanya Cantika. Suaranya sangat lembut, hampir seperti belayan. Ya, jauh lebih baik. Maaf membuatmu menunggu lama, jawab Rino. Ia merangkul pinggang Cantika, dan untuk pertama kalinya, Cantika tidak merasa jijik. Ia justru merasa kasihan. Kasihan pada seorang pria yang mengira ia baru saja mendapatkan emas, padahal ia hanya menggenggam plastik yang dibungkus kebohongan. Ketegangan di antara mereka berdua mencapai puncaknya di bawah lampu kristal yang megah. Rino merasa ia baru saja memenangkan lotre yang akan menyelamatkan nyawanya, sementara Cantika tahu bahwa ia baru saja memicu sumbu ledak yang akan menghanguskan seluruh dunia suaminya. Puncak konflik ini bukan hanya tentang pencurian fisik, melainkan tentang keruntuhan total sebuah kepercayaan. Saat jam menunjukkan pukul 10:15, Cantika menekan sebuah tombol di ponselnya. Itu adalah sinyal bagi tim pengacara dan auditnya untuk mulai bergerak. Secara bersamaan, notifikasi akan masuk ke email Dewan Direksi Perusahaan Rino mengenai penyalahgunaan aset dan rencana penggelapan dana melalui asuransi perhiasan. Ayo kita pulang, Rino. Aku merasa malam ini sudah cukup, ajak Cantika. Tentu, sayang. Mari kita pulang dan merayakan masa depan kita yang baru, jawab Rino dengan nada penuh arti yang sinis di telinga Cantika. Mereka berjalan keluar dari gedung itu, berdampingan seperti pasangan paling bahagia di dunia. Namun di dalam mobil, di bawah kegelapan malam, tidak ada satupun kata yang terucap. Udara di dalam kendaraan itu terasa sangat berat, seolah-olah sedang menunggu petir menyambar. Cantika menatap keluar jendela, melihat pantulan wajahnya sendiri di kaca. Ia bukan lagi korban. Ia adalah badai yang sedang menunggu waktu untuk meluluhlantakkan apapun yang menghalangi jalannya. Rino terus merabat tas di samping kakinya, memastikan harta itu masih ada di sana. Ia tidak tahu bahwa di dalam kotak itu, Cantika telah menaruh lebih dari sekadar plastik. Ada sebuah perangkat pelacak dan mikrofon yang akan merekam setiap kata yang diucapkan Rino saat ia bertemu dengan Sheila nanti. Badai di balik pintu kamar baru saja dimulai, dan Cantika adalah pusat dari pusarannya. Mobil mewah itu meluncur membelah jalanan kota yang mulai lengang, namun atmosfer di dalamnya terasa jauh lebih sesak daripada kemacetan siang hari. Rino sesekali mengetukkan jarinya di atas kemudi, sebuah tanda kegelisahan yang coba ia tutupi dengan senyum miring yang terus mengembang. Di sampingnya, Cantika duduk dengan tenang, menatap lurus ke depan seolah-olah ia sedang menikmati keheningan malam. Padahal, di balik ketenangan itu, ia sedang mendengarkan detak jam digital di dashboard mobil yang terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan. Kamu sangat diam sejak kita meninggalkan pesta, Cantika. Ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Rino, mencoba memecah keheningan yang mulai membuatnya tidak nyaman. Aku hanya sedang memikirkan betapa cepatnya segalanya bisa berubah, Rino, jawab Cantika tanpa menoleh. Satu saat kita merasa berada di puncak dunia, di saat lain, kita menyadari bahwa tanah yang kita pijak sebenarnya hanyalah jurang yang tertutup kabut. Rino tertawa hambar, sebuah tawa yang terdengar dipaksakan. Kamu terlalu puitis malam ini. Mungkin kamu hanya butuh istirahat. Setibanya di rumah, Rino tidak langsung menuju kamar.
Ia beralasan harus memeriksa beberapa dokumen terakhir di ruang kerjanya sebelum tidur. Cantika mengangguk, membiarkan suaminya melangkah menuju jebakannya sendiri. Ia berjalan ke kamar mereka, namun bukannya berganti pakaian, ia justru membuka laptopnya dan memasang pelantun telinga. Ia menyambungkan koneksi ke mikrofon tersembunyi yang ia tanam di dalam kotak perhiasan yang kini dibawa Rino. Di layar laptop, ia melihat titik merah GPS bergerak meninggalkan area rumah. Rino tidak ke ruang kerja. Ia keluar lagi melalui pintu samping, memacu mobil cadangan yang jarang ia gunakan. Cantika memejamkan mata, mendengarkan audio yang mulai masuk. Suara deru mesin, lalu suara pintu mobil yang tertutup, dan kemudian suara yang paling ia benci, suara Sheila. "Kamu membawanya?" tanya Sheila. Suaranya terdengar penuh dengan keserakahan yang tidak tertutupi. "Tentu saja. Aku harus menempuh risiko besar untuk mengambil ini malam ini." Suara Rino terdengar terengah-engah. "Cepat, hubungi pembeli itu. Aku ingin transaksi ini selesai sebelum matahari terbit. Aku sudah tidak tahan lagi berpura-pura di depan Cantika." "Sabar, sayang. Sebentar lagi kita akan memiliki segalanya. Biarkan si Ratu Berlian itu terbangun di rumah yang kosong dengan tumpukan utang yang tidak akan bisa ia bayar seumur hidupnya." Sheila tertawa, sebuah suara melengking yang menusuk telinga Cantika. Cantika merasakan jarinya mendingin, namun ia tidak gemetar. Ia justru merasa sebuah kekuatan aneh mengalir dalam dirinya. Inilah puncak dari pengkhianatan itu. Di saat ia masih memberikan kesempatan bagi nuraninya untuk merasa ragu, Rino justru dengan gamblang merencanakan kemelaratan istrinya demi wanita lain. "Buka kotaknya. Aku ingin melihat kilaunya untuk terakhir kali sebelum kita menyerahkannya," pinta Sheila. Di seberang sana, terdengar bunyi klik dari kotak bludru yang dibuka. Hening sejenak. Cantika menahan napas. "Cantik sekali. Pendar birunya benar-benar seperti samudra," bisik Sheila kagum. Cantika tersenyum getir di kamarnya yang gelap. Pak Surya benar-benar seorang jenius. Bahkan dalam jarak sedekat itu, di bawah lampu remang-remang mobil, mata yang dibutakan oleh ketamakan tidak akan bisa membedakan mana berlian asli dan mana resin plastik yang dipoles sempurna. "Sudah, tutup kembali. Kita tidak punya banyak waktu," potong Rino. Pembeli itu menunggu di gudang pelabuhan sektor 3. "Ayo Pak." Cantika segera menghubungi kontak yang sudah ia siapkan, sebuah tim keamanan swasta dan pihak kepolisian yang telah ia beri laporan awal mengenai dugaan pencurian aset keluarga. Target sedang menuju sektor 3. Lakukan sesuai rencana. Jangan hentikan mereka sampai mereka benar-benar mencoba melakukan transaksi, perintah Cantika dengan suara yang tegas dan tanpa ragu. Ia bangkit, menuju ruang kerja yang kini kosong. Ia membuka brankas yang sebenarnya, mengambil bintang samudra yang asli yang ia sembunyikan di tempat lain semalam. Bukan di dalam brankas itu. Ia melingkarkan kalung itu di lehernya. Dinginnya berlian asli terasa seperti pelukan dari mendiang ibunya, memberinya keberanian tambahan. Malam ini adalah malam eksekusi. Bukan hanya eksekusi terhadap rencana pencurian Rino, tetapi eksekusi terhadap pernikahan mereka yang telah lama mati. Cantika melangkah keluar rumah, masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan oleh sopir pribadinya yang setia. Ia akan hadir di sana. Ia ingin melihat wajah Rino saat pria itu menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan berliannya, tetapi juga kehilangan seluruh hidupnya. Sektor 3 pelabuhan adalah tempat yang suram, dipenuhi dengan kontainer-kontainer berkarat dan bau garam yang tajam. Dari kejauhan, Cantika melihat mobil Rino terparkir di dekat sebuah gudang tua yang lampunya berkedip-kedip. Ia menginstruksikan sopirnya untuk berhenti di kegelapan, cukup dekat untuk melihat namun cukup jauh untuk tidak terdeteksi. Melalui perangkat audionya, ia mendengar suara pria asing, sang pembeli. "Biarkan aku memeriksanya. Di dunia ini, banyak orang mencoba menipu dengan kaca murahan." Jantung Cantika berdegup kencang. Inilah saatnya. "Silakan. Ini adalah bintang samudra yang asli. Aku menjaminnya dengan reputasiku," ujar Rino dengan sombong. Terdengar suara alat detektor permata yang berdenting. Hening yang panjang menyusul, lebih panjang dari sebelumnya. Detik demi detik terasa seperti jam yang berjalan lambat. "Apa-apaan ini?" Suara sang pembeli tiba-tiba meninggi, penuh dengan kemarahan. "Kamu mencoba mempermainkan aku, Rino? Ini plastik. Ini sampah yang dibuat dengan sangat baik. Tapi tetap saja sampah." "Apa? Tidak mungkin. Aku sendiri yang mengambilnya dari brankas," Rino berteriak,
Suaranya pecah oleh kepanikan. Lihat sendiri. Bunyi kotak yang dilempar ke meja kayu terdengar keras. Dan apa ini? Ada sesuatu di balik bantalan kotaknya. Cantika turun dari mobilnya. Ia berjalan perlahan menuju pintu gudang yang terbuka sedikit. Langkah kakinya yang menggunakan sepatu hak tinggi menggema di atas beton yang lembab, namun tak ada yang mendengarnya karena keributan di dalam. Sebuah kartu memori. Suara Sheila terdengar gemetar. Rino, apa maksudnya ini? Cantika mendorong pintu gudang itu dengan lebar. Cahaya dari lampu mobilnya yang sengaja dinyalakan terang menyorot langsung ke arah mereka bertiga. Rino, Sheila, dan sang pembeli terbelalak, menutupi mata mereka dari silau yang tiba-tiba. Maksudnya adalah, Cantika melangkah masuk dengan anggun, berlian asli di lehernya berkilau menyilaukan di bawah sorotan lampu, bahwa permainanmu sudah berakhir, Rino. Wajah Rino berubah menjadi pucat pasi, lebih putih dari kertas. Ia menatap istrinya, lalu menatap kalung di leher Cantika, dan akhirnya menatap replika plastik yang tergeletak mengenaskan di atas meja. Di saat itu, ia menyadari bahwa ia bukan lagi sang pemangsa. Ia hanyalah mangsa yang baru saja menyadari bahwa jerat di lehernya sudah ditarik kencang. Puncak konflik itu pecah di sana, di tengah gudang yang dingin, saat kebenaran terungkap dalam bentuk yang paling menyakitkan. Cantika berdiri tegak, sang pemilik tahta yang sesungguhnya, siap mengambil kembali setiap inci dari hidupnya yang pernah dicuri. Keheningan yang mencekam menyelimuti gudang tua itu, hanya dipecahkan oleh suara deru mesin kapal di kejauhan dan napas Rino yang terdengar pendek serta tersengal. Cahaya lampu mobil yang menyorot dari belakang tubuh Cantika membuat siluet wanita itu tampak seperti malaikat pencabut nyawa yang turun dari langit perak. Rino mematung, tangannya masih memegang kotak perhiasan yang kini terasa seperti bara api yang membakar telapak tangannya. Di sampingnya, Sheila gemetar hebat, wajahnya yang tadi penuh dengan kemenangan kini luntur, menyisakan ketakutan yang mentah. Cantika, ini, aku bisa menjelaskan semuanya, gagap Rino. Suaranya pecah, kehilangan wibawa yang selama ini ia banggakan. Cantika melangkah maju, setiap ketukan sepatunya di atas lantai beton seolah-olah sedang memaku peti mati bagi karir dan harga diri Rino. Menjelaskan apa, Rino? Menjelaskan bagaimana kamu berencana membuatku jatuh miskin? Atau menjelaskan bagaimana kamu berbagi ranjang dan rencana jahat dengan wanita yang bahkan tidak berani menatap mataku sekarang? Sang pembeli, seorang pria parubaya dengan tatapan dingin, segera menyadari bahwa ia terjebak dalam drama domestik yang berbahaya. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Aku tidak ingin terlibat dalam urusan ini, Rino. Kamu berjanji memberiku barang asli. Ternyata kamu hanya seorang penipu yang bahkan tidak bisa mengelabui istrinya sendiri. Transaksi batal. Pria itu pergi begitu saja, meninggalkan Rino dalam kehampaan yang sempurna. Kini, hanya tinggal mereka bertiga di bawah lampu gudang yang berkedip. Kamu pikir aku bodoh? Suara Cantika tetap tenang, namun dinginnya mampu membekukan udara di sekeliling mereka. Aku sudah tahu tentang lubang hitam di perusahaanmu sejak sebulan yang lalu. Aku tahu tentang setiap rupiah yang kamu gelapkan, dan aku tahu tentang niatmu mencuri bintang samudra. Cantika menunjuk ke arah kartu memori yang tergeletak di atas meja. Di dalam sana bukan hanya ada rekaman suara percakapan kalian semalam, tapi juga seluruh data audit forensik yang telah aku kumpulkan. Semua bukti pengalihan aset, semua bukti perselingkuhan, dan semua rencana pencurian asuransi yang kamu susun dengan sangat amatir. Rino mencoba bergerak mendekati Cantika, barangkali ingin memohon atau justru melakukan tindakan nekat, namun dua orang pria tegap berseragam keamanan swasta yang sejak tadi mengikuti Cantika segera menghalanginya. Jangan mendekat, Rino. Hubungan kita sudah selesai saat kamu menyentuh brankas itu dengan tangan kotormu, tegas Cantika. Sheila, yang merasa posisinya terancam, mencoba melarikan diri menuju pintu samping. Namun, ia tidak tahu bahwa di luar sana, beberapa petugas kepolisian sudah menunggu. Nona Sheila, Anda diminta ikut ke kantor polisi atas dugaan konspirasi pencurian dan penipuan asuransi. Suara tegas seorang petugas terdengar dari luar. Melihat Sheila diseret keluar, Rino jatuh terduduk di atas peti kayu yang lapuk. Seluruh kekuatannya seolah hilang. Ia menatap Cantika dengan tatapan kosong. Lalu sekarang apa? Kamu ingin aku membusuk di penjara? Ingat Cantika, jika aku jatuh, namamu juga akan ikut terseret sebagai istri seorang narapidana. Cantika tertawa kecil, sebuah tawa yang penuh dengan kemenangan yang elegan. Oh,
Rino, kamu benar-benar tidak mengenalku. Aku sudah mengajukan gugatan cerai secara diam-diam 3 hari yang lalu. Dan berkat perjanjian pranikah yang kamu tanda tangani tanpa membacanya dengan teliti dulu, karena kamu terlalu sibuk mengejar maharku, seluruh aset rumah ini, termasuk perusahaan yang kini hanya tinggal cangkang, telah beralih kendali ke tanganku sebagai kompensasi atas kerugian material yang kamu timbulkan. Cantika mendekat, membungkuk sedikit agar matanya sejajar dengan mata Rino yang merah. Aku bukan lagi istrimu. Aku adalah kreditur terbesarmu. Dan sebagai pemilik baru dari perusahaan propertimu, aku telah memutuskan untuk memecatmu secara tidak hormat malam ini juga. Rino mencoba meraih ujung gaun Cantika, namun wanita itu menghindar dengan gerakan yang sangat anggun. Cantika mengambil kembali kotak perhiasan yang berisi replika plastik itu. Ia membukanya, mengambil kalung murahan itu, dan melemparkannya ke pangkuan Rino. Simpanlah itu. Plastik itu sangat cocok untukmu. Tampak berkilau dari jauh, tapi palsu dan tak berharga saat disentuh. Sama sepertimu, ucap Cantika tajam. Cantika berbalik, tidak sudi menatap kehancuran pria itu lebih lama lagi. Ia berjalan keluar dari gudang dengan kepala tegak. Di luar, udara pelabuhan yang asin terasa begitu menyegarkan di paru-parunya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia merasa benar-benar bebas. Ia melihat bintang samudra yang asli di pergelangan tangannya. Ia telah melepasnya dari leher dan melingkarkannya di sana, berkilau terkena cahaya bulan. Malam itu, berita tentang skandal besar di perusahaan properti milik Rino mulai menyebar di kalangan terbatas melalui surel yang dikirimkan oleh tim pengacara Cantika. Esok pagi, dunia akan terbangun dengan berita yang berbeda. Bukan lagi tentang pasangan emas yang sempurna, melainkan tentang seorang istri pemberani yang mengambil kembali tahtanya dari tangan seorang pengkhianat. Cantika masuk ke dalam mobilnya. Ia melihat ke arah cermin, merapikan tatanan rambutnya yang sedikit tertiup angin. Perjalanan emosional yang melelahkan ini belum sepenuhnya berakhir. Masih ada proses hukum dan pembersihan aset yang harus ia lakukan. Namun, kemenangan di gudang ini adalah pondasi baru bagi hidupnya. Jalan, perintah Cantika kepada sopirnya. Saat mobil mulai melaju meninggalkan pelabuhan, Cantika melihat dari kaca spion bagaimana Rino digiring oleh petugas kepolisian menuju mobil patroli. Tidak ada rasa kasihan yang tersisa di hatinya. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Ia telah menghancurkan rencana Rino dengan cara yang paling elegan, menggunakan keserakahan pria itu sendiri sebagai senjata untuk menjatuhkannya. Kehancuran Rino bukan hanya tentang kehilangan harta, tapi tentang kehilangan kendali. Dan bagi pria seperti Rino, itu adalah hukuman yang lebih berat daripada jeruji besi. Sementara bagi Cantika, ini adalah awal dari kekuasaan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi duduk di balik bayang-bayang suaminya. Ia adalah sang cahaya itu sendiri. Dinding sel yang berwarna abu-abu kusam itu tampak seolah menghimpit Rino dari segala sisi. Aroma deterjen murah dan besi berkarat menusuk indera penciumannya, menggantikan wangi kayu cendana dan parfum mahal yang biasanya melingkupinya. Di atas dipan kayu yang keras, ia duduk meringkuk, menatap kedua tangannya yang kini tak lagi dihiasi jam tangan berlapis emas putih. Semuanya telah disita. Harga dirinya, kekuasaannya, dan yang paling menyakitkan, ilusi kemenangan yang sempat ia genggam erat di gudang pelabuhan itu. Pikiran Rino terus berputar pada detik-detik saat Cantika muncul di balik cahaya lampu mobil. Wajah istrinya yang biasanya lembut kini terpatri dalam ingatannya sebagai sosok yang dingin dan tak tersentuh. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang selama ini ia anggap sebagai hiasan rumah tangga, yang hanya sibuk dengan urusan yayasan dan koleksi tas mewah, ternyata memiliki taring yang begitu tajam. Sial, umpat Rino pelan, suaranya bergema di ruangan sempit itu. Ia teringat kembali pada kalung plastik yang dilemparkan Cantika ke pangkuannya. Plastik murahan. Kalimat itu terus terngiang seperti kutukan. Ia telah mempertaruhkan segalanya, reputasinya, pernikahannya, hingga masa depannya, hanya untuk seuntai replika tak berharga. Rasa malu yang luar biasa membakar dadanya saat ia membayangkan bagaimana sang pembeli dan dunia luar akan menertawakan kebodohannya. Ia bukan lagi sang predator ulung. Ia hanyalah badut yang menari di atas skenario yang disusun oleh istrinya sendiri. Sementara itu, di lantai teratas gedung perkantoran milik keluarga Cantika, suasana justru berbanding terbalik. Cantika berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap langsung ke arah jantung kota. Di tangannya terdapat secangkir teh kamomil yang masih mengepulkan uap. Ia mengenakan setelan jas hitam dengan potongan yang sangat tegas,
memancarkan otoritas yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Di belakangnya, sebuah tim audit forensik dan beberapa pengacara sedang bekerja dengan sigap. Tumpukan berkas yang selama ini disembunyikan Rino kini terbuka lebar di atas meja rapat yang panjang. Nyonya Cantika, kami telah menemukan aliran dana sebesar 15 miliar rupiah yang dipindahkan secara ilegal ke rekening perusahaan cangkang di luar negeri, lapor salah satu auditor muda dengan nada serius. Namun, berkat instruksi Anda untuk membekukan aset perusahaan kemarin malam, dana tersebut berhasil dihentikan di bank koresponden sebelum sempat ditarik oleh Nona Sheila. Cantika berbalik perlahan, meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Pastikan semua bukti itu terdokumentasi dengan baik. Saya ingin setiap rupiah yang ia curi kembali ke yayasan dan kas perusahaan. Dan mengenai Nona Sheila, pastikan dia tidak mendapatkan celah untuk bebas dengan jaminan. Baik, Nyonya, jawab sang pengacara utama. Mengenai Tuan Rino, dia terus meminta untuk bertemu dengan Anda. Dia bersikeras bahwa ada salah paham mengenai kepemilikan aset. Cantika tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung sarkasme yang dalam. Salah paham? Pria itu masih mencoba membangun narasi bohong bahkan saat dia sudah berada di titik nadir. Katakan padanya, jika dia ingin bicara, dia bisa bicara melalui surat resmi yang dikirimkan oleh kuasa hukumnya. Saya tidak memiliki waktu untuk mendengarkan dongengnya lagi. Sepanjang hari itu, Cantika melakukan pembersihan besar-besaran. Ia memanggil para manajer divisi yang selama ini ditekan oleh Rino untuk melakukan praktik-praktik kotor. Satu persatu, mereka yang terlibat dalam skema Rino diberhentikan secara tidak hormat. Cantika tidak memberikan ruang bagi pengkhianatan sekecil apapun. Ia sedang membangun kembali fondasi perusahaannya dari nol, dengan kejujuran sebagai semen utamanya. Sore harinya, Cantika mengunjungi bank pusat untuk memindahkan bintang samudra yang asli ke dalam brankas deposit tingkat keamanan tertinggi. Saat ia melihat berlian itu berkilau di bawah lampu sorot bank, ia menyadari sesuatu. Selama ini, Rino tidak pernah mencintai dirinya, ia hanya mencintai kilau yang dihasilkan oleh harta miliknya. Rino adalah seorang kolektor keindahan yang lupa bahwa keindahan sejati memiliki jiwa yang bisa membalas jika disakiti. Kabar mengenai penangkapan Rino dan pengambil alihan perusahaan oleh Cantika mulai meledak di media massa. Headline surat kabar sore menampilkan foto Rino yang menutupi wajahnya dengan jaket saat digiring ke mobil tahanan. Publik terkejut, namun banyak yang memuji keberanian Cantika. Citra, istri yang teraniaya, yang sempat dikhawatirkan Cantika justru berubah menjadi Citra, wanita tangguh pembela hak. Di dalam selnya, Rino mendapatkan salinan koran tersebut dari seorang penjaga. Matanya tertuju pada foto Cantika yang tampak begitu berkuasa di podium kantor pusat. Di sana, Cantika mengumumkan bahwa perusahaan akan melakukan restrukturisasi total. Rino meremas koran itu hingga hancur. Ia baru menyadari sepenuhnya sekarang. Ia telah kehilangan segalanya. Rumah mewah, mobil sport, lingkaran pertemanan elit, dan wanita yang selama ini menjadi tameng sekaligus sumber kekayaannya. Ia kini hanyalah seorang pria tanpa nama, tanpa harta, dan tanpa teman. Sheila, yang ia pikir akan menjadi pelabuhan terakhirnya, justru menjadi orang pertama yang menyalahkan dirinya di depan penyidik demi mendapatkan pengurangan hukuman. Pengkhianatan di atas pengkhianatan. Rino bersandar pada dinding sel yang dingin, menatap langit-langit yang kusam. Ia teringat pada hari-hari awal pernikahan mereka, saat segalanya terasa begitu mudah. Namun, ketamakan telah membutakan matanya. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan seorang wanita yang memiliki darah bangsawan bisnis di nadinya. Ia telah mencoba mencuri dari seorang ratu di istananya sendiri. Kamu menang, Cantika, bisik Rino dengan suara paro yang nyaris tak terdengar. Di kantornya yang sunyi, Cantika menatap matahari yang mulai tenggelam, mewarnai langit dengan warna merah dan jingga. Ia tidak merasa sedih, namun ia juga tidak merasa bersuka cita secara berlebihan. Ia hanya merasa tenang. Keadilan telah ditegakkan, dan sangkar emas itu kini telah hancur. Ia bukan lagi tawanan dalam kemewahan. Ia adalah penguasa atas nasibnya sendiri. Malam ini, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Cantika akan tidur tanpa harus mengkhawatirkan kebohongan apa yang akan ia dengar besok pagi. Kemelaratan Rino adalah buah dari benih yang pria itu tanam sendiri, dan Cantika hanya memastikan bahwa musim panennya tiba tepat pada waktunya. 2 hari telah berlalu sejak malam di pelabuhan itu, namun guncangannya baru benar-benar terasa menghancurkan saat Rino duduk di ruang interogasi yang sempit. Di hadapannya,
Seorang penyidik senior dan kuasa hukum yang ditunjuk negara menatap sebuah kotak bludru hitam yang kini terbuka di atas meja kayu. Kotak itu tampak biasa, sama seperti kotak perhiasan mahal lainnya. Namun bagi Rino, benda itu telah berubah menjadi kotak Pandora yang mengeluarkan semua dosa-dosanya ke permukaan. Tuan Rino, Anda bersikeras bahwa Anda tidak mengetahui adanya rencana penggelapan asuransi, ujar penyidik itu sambil mengetuk-ngetuk permukaan meja. Namun, benda yang ditemukan istri Anda di dalam kotak ini berbicara sebaliknya. Rino mengerutkan kening. Ia teringat saat pembeli itu melempar kotak tersebut dan menyebutkan ada sesuatu di balik bantalan bludrunya. Saat itu, dalam kegelapan dan kepanikan, Rino tidak sempat melihatnya dengan jelas. Penyidik itu mengeluarkan sebuah kartu memori kecil dan selembar kertas yang telah dilaminating. Ia menggeser kertas itu ke arah Rino. Di sana, tertulis sebuah catatan pendek dengan tulisan tangan Cantika yang rapi, miring, dan sangat tegas. Keserakahan adalah lubang tanpa dasar. Kamu jatuh bukan karena aku mendorongmu, tapi karena kamu terlalu berat membawa kebohonganmu sendiri. Selamat menikmati pemandangan dari dasar jurang, Rino. Darah Rino seolah berhenti mengalir. Kalimat itu terasa seperti tamparan fisik yang membuatnya sesak napas. Namun, kejutan yang sebenarnya belum dimulai. Penyidik itu kemudian memutar sebuah rekaman video di komputer jinjingnya. Layar menunjukkan sudut ruang kerja Rino di rumah mereka. Rekaman itu diambil dari kamera tersembunyi yang sangat canggih, yang dipasang tepat di arah brankas. Dalam video itu, terlihat jelas Rino sedang berbicara dengan Sheila melalui telepon genggam sambil memegang kalung bintang samudra yang asli, sebelum Cantika menukarnya. Dalam rekaman tersebut, Rino dengan gamblang menjelaskan bagaimana ia akan berpura-pura bahwa rumah mereka kerampokan setelah ia menjual kalung itu, agar ia bisa mencairkan dana asuransi sebesar 20 miliar rupiah. Ini adalah bukti niat jahat yang mutlak, Tuan Rino, kata pengacara itu dengan nada putus asa. Istri Anda tidak hanya menjebak Anda dengan berlian palsu, dia telah mengumpulkan bukti perencanaan tindak pidana asuransi dan pencurian dalam keluarga sejak berminggu-minggu yang lalu. Rino menyandarkan punggungnya ke kursi besi yang dingin. Ia merasa seperti seekor tikus yang terjepit di sudut ruangan. Cantika telah memikirkan semuanya. Ia tidak hanya ingin merebut kembali hartanya, ia ingin memastikan bahwa Rino tidak punya jalan keluar secara hukum. Rekaman di dalam kartu memori itu mencakup setiap pertemuan rahasia antara Rino dan Sheila di perpustakaan rumah. Setiap bisikan tentang bagaimana mereka akan menyingkirkan Cantika ke panti rehabilitasi dengan tuduhan gangguan jiwa, agar mereka bisa menguasai seluruh warisannya. Dia sudah merekam semuanya, bisik Rino parau. Bukan hanya merekam, sambung penyidik. Di balik bantalan kotak itu juga terselip dokumen asli perpindahan saham perusahaan yang Anda tanda tangani bulan lalu. Anda pikir Anda sedang menandatangani berkas proyek baru? Tapi itu adalah surat penyerahan hak suara penuh kepada Cantika jika terjadi pelanggaran hukum oleh direksi. Anda sendiri yang menyerahkan leher Anda ke tiang gantungan, Tuan. Rino teringat saat itu. Malam ketika ia pulang dalam keadaan sedikit mabuk setelah merayakan kesepakatan dengan Sheila, Cantika menyodorkan beberapa berkas yang katanya adalah urusan yayasan yang butuh tanda tangan cepat. Karena merasa Cantika adalah istri yang penurut dan tidak paham bisnis, ia menandatanganinya tanpa membaca satu kata pun. Ternyata, di saat itulah Cantika melakukan kudeta yang paling senyap namun mematikan. Di tempat lain, di sebuah kafe terbuka yang tenang, Cantika sedang duduk bersama pengacaranya. Ia tampak segar dengan blus sutra putih dan kacamata hitam. Di atas meja, terdapat dokumen perceraian yang sudah ditandatangani olehnya. Semua bukti di dalam kotak itu sudah masuk ke berkas penyidikan. Cantika, lapor pengacaranya. Rino tidak akan bisa mengelak. Sheila juga mulai bernyanyi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia memberikan semua bukti chat dan foto-foto pertemuan mereka. Cantika menyesap kopinya perlahan. Aku tidak butuh dendam, aku hanya butuh keadilan. Rino menghancurkan kepercayaan yang aku bangun selama 7 tahun. Dia mencoba merampas identitas dan kehormatan keluargaku. Apa yang dia alami sekarang adalah pantulan dari apa yang dia berikan padaku. Lalu, apa rencana Anda selanjutnya untuk kalung itu? Tanya sang pengacara sambil melirik bintang samudra yang kini melingkar di leher Cantika, berkilau megah di bawah sinar matahari sore. Cantika menyentuh batu permata itu. Kalung ini akan aku lelang. Hasilnya akan aku gunakan untuk membangun pusat bantuan bagi wanita-wanita yang mengalami kekerasan ekonomi dalam rumah tangga.
Bintang samudra tidak boleh lagi menjadi simbol keserakahan. Dia harus menjadi cahaya bagi mereka yang berada dalam kegelapan, seperti aku dulu. Kejutan di dalam kotak itu bukan hanya tentang menghancurkan Rino, tapi tentang cara Cantika menutup bab lama dalam hidupnya. Ia memberikan semua bukti yang dibutuhkan polisi di dalam kotak yang justru paling diinginkan oleh suaminya. Sebuah ironi yang sempurna. Rino mengejar kotak itu dengan nafsu besar, hanya untuk menemukan bahwa di dalamnya terdapat surat perintah penahanannya sendiri. Sore itu, saat Rino digiring kembali ke dalam sel, ia melihat bayangannya di kaca lorong penjara. Ia tampak tua, rapuh, dan hancur. Ia menyadari bahwa Cantika tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Cantika adalah pemilik tahta yang selama ini ia tumpangi dengan sombong. Dan kini, sang ratu telah mengambil kembali mahkotanya, meninggalkan sang raja gadungan dalam kemelaratan yang abadi. Rino jatuh berlutut di lantai selnya saat pintu besi itu berdentang menutup. Suara kunci yang diputar terasa seperti titik akhir dari segala ambisinya. Di dalam kotak bludru itu, Cantika tidak hanya meninggalkan plastik dan kartu memori, tapi ia meninggalkan sebuah cermin bagi Rino untuk melihat betapa buruknya jiwa yang ia miliki. Pagi itu, gedung pencakar langit yang menjadi markas besar Arunika Property tampak lebih sibuk dari biasanya. Kabar mengenai jatuhnya Rino telah menyebar seperti api di atas tumpukan jerami kering. Namun suasana di dalam lobi utama tidak menunjukkan kekacauan. Sebaliknya, ada aura ketertiban yang baru, seolah-olah sebuah mesin tua yang karatan baru saja dibersihkan dan diminyaki kembali. Di tengah kerumunan karyawan yang berbisik-bisik, pintu lift eksekutif terbuka dengan denting yang jernih. Cantika melangkah keluar. Kali ini, ia tidak mengenakan gaun pesta atau perhiasan yang mencolok. Ia mengenakan setelan power suit berwarna biru tua yang tajam, dengan rambut yang diikat rapi ke belakang. Langkah kakinya mantap, menciptakan irama yang penuh otoritas di atas lantai granit. Di belakangnya, tim pengacara dan sekretaris baru yang ia pilih sendiri berjalan dengan ritme yang sama. Ia menuju ke ruang rapat utama, tempat para dewan direksi dan pemegang saham minoritas sudah menunggu dengan wajah cemas. Mereka adalah orang-orang yang selama ini tunduk pada intimidasi Rino, atau justru ikut menikmati tetesan keuntungan dari praktik kotor mantan suaminya itu. Saat Cantika memasuki ruangan, semua orang serentak berdiri. "Silakan duduk." Suara Cantika terdengar tenang namun mengandung kekuatan yang tidak bisa dibantah. Ia berjalan menuju kursi utama di ujung meja panjang, kursi yang selama 7 tahun ini diduduki oleh Rino. Dengan gerakan yang perlahan dan penuh kesadaran, Cantika menarik kursi itu dan duduk. Ia meletakkan sebuah map kulit berwarna hitam di atas meja. "Saya tahu apa yang kalian pikirkan," mulai Cantika, matanya menyapu setiap wajah di ruangan itu satu persatu. "Kalian berpikir bahwa perusahaan ini akan runtuh karena skandal mantan direktur utamanya. Kalian berpikir bahwa saya hanyalah seorang ahli waris yang tidak tahu apa-apa tentang likuiditas atau manajemen risiko. Saya di sini untuk memberitahu kalian bahwa kalian salah." Cantika membuka map tersebut dan mengeluarkan dokumen restrukturisasi yang telah ia susun bersama tim audit forensik. "Mulai detik ini, Arunika Property kembali ke tangan keluarga asal. Saya memegang 75% saham pengendali melalui klausul pengalihan aset yang dipicu oleh tindak pidana mantan direksi. Nama Rino telah dihapus dari seluruh struktur organisasi. Dan untuk kalian yang selama ini membantu dia menyembunyikan utang perusahaan." Cantika memberi jeda, membuat suasana semakin tegang. "Surat pengunduran diri kalian sudah ada di atas meja saya. Jika kalian menandatanganinya sekarang, saya tidak akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Jika tidak, pengacara saya di belakang sudah siap dengan berkas laporan baru." 3 orang direktur senior tampak pucat pasi. Tanpa sepatah kata pun, mereka berdiri, mengambil pena, dan menandatangani dokumen yang disodorkan. Mereka tahu bahwa melawan Cantika saat ini sama saja dengan bunuh diri secara profesional. Setelah para pengkhianat itu meninggalkan ruangan, Cantika menatap sisa anggota dewan yang masih ada. "Sekarang, mari kita bicara tentang masa depan. Kita akan melakukan audit total. Setiap proyek yang terbengkalai karena dana yang dikorupsi Rino akan kita tinjau kembali. Kita akan membangun kembali kepercayaan pasar dengan transparansi penuh. Saya tidak butuh loyalitas buta. Saya butuh kompetensi dan integritas." Pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Cantika menunjukkan pemahaman yang luar biasa terhadap detail keuangan yang selama ini ia pelajari secara diam-diam. Ia bukan lagi bayangan di balik kesuksesan Rino. Ia adalah otak yang akan memandu perusahaan itu keluar dari badai.
Sore harinya, Cantika kembali ke rumah besarnya untuk terakhir kali sebelum ia pindah ke apartemen pribadinya yang lebih minimalis. Ia berdiri di tengah ruang tamu yang luas, menatap foto pernikahan besar yang masih tergantung di dinding. Tanpa keraguan, ia memanggil pelayannya. "Turunkan foto itu. Bakar semua barang milik Tuan Rino yang masih tersisa di gudang. Saya tidak ingin ada satupun helai benang atau aroma pria itu tertinggal di sini saat rumah ini diserah terimakan kepada pembeli baru minggu depan," perintahnya. Ia berjalan menuju balkon tempat ia dulu sering menangis dalam diam. Kini, ia menatap matahari terbenam dengan senyum tipis. Kekuasaan yang ia miliki sekarang bukan berasal dari warisan semata, melainkan dari keberaniannya untuk melawan dan kecerdasannya untuk bertahan. Ia telah mengambil kembali tahtanya, bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai Cantika yang utuh. "Tahta ini terlalu besar untuk dibagi dengan seorang pengkhianat, Rino," gumamnya pada angin sore. "Dan sekarang, aku adalah pemilik tunggalnya." Langit di ufuk timur mulai menampakkan semburat warna merah jambu dan jingga yang lembut, membasuh siluet gedung-gedung pencakar langit dengan cahaya fajar yang menenangkan. Di balkon apartemen barunya yang terletak di lantai 32, Cantika berdiri menghirup udara pagi yang segar. Tidak ada lagi aroma cerutu atau parfum maskulin yang menyesakkan seperti di rumah lamanya. Di sini, hanya ada wangi aromaterapi melati dan harapan yang baru saja mekar. Seminggu telah berlalu sejak pengadilan mengabulkan gugatan cerainya secara kilat. Berita mengenai kejatuhan Rino mulai berangsur surut dari tajuk utama, digantikan oleh profil keberhasilan Cantika yang berhasil menstabilkan harga saham Arunika Property dalam waktu singkat. Rino kini menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi, menunggu persidangan atas dakwaan pencurian dan penipuan asuransi yang ancaman hukumannya mencapai belasan tahun. Kabar terakhir yang didengar Cantika, Sheila juga tak berdaya menghadapi bukti-bukti digital yang tak terbantahkan. Cantika melirik ke meja kecil di sampingnya. Di sana terletak sebuah kotak perhiasan baru, namun isinya bukan lagi bintang samudra. Kalung warisan ibunya itu telah resmi ia lelang kemarin malam dalam sebuah acara amal bergengsi. Hasil penjualannya mencapai angka 120 miliar rupiah, sebuah rekor baru yang seluruhnya disumbangkan untuk pembangunan Yayasan Perlindungan Wanita dan Pusat Pendidikan Anak-anak Kurang Mampu. Keputusannya untuk melepaskan berlian itu bukan karena ia tidak menghargai warisan keluarganya, melainkan karena ia menyadari bahwa nilai sejati seorang wanita tidak bergantung pada apa yang melingkar di lehernya. Ia telah mengubah simbol keserakahan menjadi instrumen perubahan. "Nyonya, mobil sudah siap di bawah." Suara sekretaris barunya, seorang wanita muda yang cerdas dan berdedikasi, terdengar dari pintu penghubung. Cantika berbalik dan tersenyum. "Terima kasih, Maria. Aku akan segera turun." Hari ini adalah hari pertama operasional Cantika Foundation, sebuah lembaga yang ia dirikan secara mandiri tanpa campur tangan aset Arunika. Ia ingin membuktikan pada dunia, dan terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia mampu membangun sesuatu dari nol dengan namanya sendiri. Ia bukan lagi sekadar pelengkap di samping pria sukses. Ia adalah pusat dari tata suryanya sendiri. Sebelum melangkah keluar, Cantika berhenti sejenak di depan cermin besar di ruang tamu. Ia melihat pantulan seorang wanita yang matanya tak lagi menyimpan ketakutan atau kekosongan. Wajahnya bersinar dengan kepercayaan diri yang lahir dari api cobaan yang telah ia lalui. Ia tidak memakai perhiasan apapun hari ini, kecuali sebuah cincin perak kecil yang ia beli sendiri sebagai hadiah atas kebebasannya. Ia teringat malam di pelabuhan itu, saat ia merasa dunianya hancur. Namun sekarang, ia menyadari bahwa kehancuran itu perlu terjadi agar ia bisa membangun kembali sesuatu yang jauh lebih kokoh. Pengkhianatan Rino adalah pupuk pahit yang menumbuhkan kekuatan luar biasa di dalam jiwanya. "Selamat tinggal masa lalu," bisiknya pelan pada bayangannya sendiri. Cantika melangkah keluar pintu apartemen dengan sepatu hak tingginya yang mengetuk lantai dengan irama yang mantap. Di lobi gedung, para staf menyapanya dengan hormat, bukan karena takut, tapi karena kagum pada integritas yang ia tunjukkan. Ia masuk ke dalam mobil, dan saat kendaraan itu membelah jalanan kota yang mulai ramai, ia melihat matahari sudah naik sepenuhnya. Dunia di luar sana masih sama, namun cara Cantika melihatnya telah berubah total. Ia tidak lagi melihat kehidupan sebagai sangkar emas, melainkan sebagai samudera luas yang siap ia arungi dengan kemudi di tangannya sendiri. Ia telah memenangkan peperangan yang paling sulit. Peperangan untuk mendapatkan kembali jati dirinya. Pukul 9 pagi, ia tiba di kantor yayasannya. Di depan gedung, sebuah papan nama sederhana namun elegan bertuliskan, "Lentera Cantika."
Saat ia memotong pita peresmian, sorak-sorai terdengar dari para relawan dan calon penerima manfaat. Dalam momen itu, Cantika merasakan kebahagiaan yang jauh lebih murni daripada saat ia mengenakan berlian termahal sekalipun. Fajar yang baru telah benar-benar tiba. Cantika telah melepaskan takhta lamanya yang penuh kepalsuan untuk membangun takhta baru di atas fondasi kemanusiaan dan harga diri. Ia adalah pemilik takhta sejati dari hidupnya sendiri, dan kali ini, tidak akan ada seorang pun yang bisa mencurinya lagi. Kisah ini berakhir bukan dengan tangisan, melainkan dengan sebuah senyuman kemenangan yang tenang di bawah cahaya matahari pagi yang abadi.